Terima kasih untuk seluruh jemaat dan umat Tuhan yang boleh hadir bersama kami tempat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi setiap pribadi kami semua yang melayani Tuhan. Tuhan urapi di dalam nama Yesus, baik pemain musik maupun bandres yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi sehingga setiap tes. Shalom. Senang sekali bisa kembali hadir beribadah bersama dengan kita di tempat ini. Apa kabar? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu senantiasa luar biasa mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru hadir, Pak James bersama Pak Joni, James bersama Ibu. Terima kasih kehadirannya beribadah dengan kami. Ada Ibu juga dari Tower A. Welcome, selamat datang untuk selalu boleh beribadah. Buat seluruh para penghuni di tempat ini merupakan fasilitas Anda untuk boleh beribadah setiap hari Rabu di tempat ini. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk fasilitas peribadahan yang terus Tuhan jaga dan peliharakan, dan sehingga kami boleh terus mengadakannya di tempat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Dan kami menyerahkan juga peribadahan sebentar dari awal pertengahan hingga akhir sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus sajalah yang bermanifestasi, memimpin peribadahan, mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang berbagian dalam pelayanan pada malam hari ini, sehingga semua kami diberkati dan terlebih lagi nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk rekan, sahabat, keluarga yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan juga menyertai mereka sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan, bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba mentahbiskan peribadahan yang dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Saya percaya sepanjang satu hari Minggu ini Tuhan begitu baik dalam setiap hidup kita. Dan jika kakak keberatan bagi-bagi tentang kebaikan Tuhan, ceritain kepada kita agar kita juga boleh dikuatkan. Amin. Jika ada yang mau bersaksi silahkan. Bersaksi, ceritain tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya silakan Pak. Oke. Shalom. Saya akan sedikit bersaksi, bersharing tentang kebaikan Tuhan. Sebenarnya ini kejadian sudah 3 tahun yang lalu pada saat COVID 2020. Awal 2020 kami kan ikut komunitas arisan ya di Cibubur. Itu membuat program jalan ke Asia, jalan ke Australia, jalan ke Holy Land, kan yang Muslim ikut ke umroh dan sebagainya. Nah, akhir Februari kami pas pulang dari perjalanan 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand, pas begitu sampai ke Indonesia, di Indonesia baru booming namanya COVID. Ya, COVID booming, terus kita kan di SPB ya, PSBB, tidak bisa kemana-mana, semuanya belanja melalui online. Kemudian begitu pertengahan tahun, kurang lebih bulan Juli ya, itu sudah mulai dibuka. Kami kan rindu banget, kangen pengen ke Jogja itu. Jadi berangkat bawa mobil sendiri sekeluarga, bawa 1 supir, kemudian berjalanlah ke Jogja. Sampai ke Jogja, cari hotel di daerah sekitar Malioboro, di Hotel Jambu Buluk tepatnya. Nah,
kuliner lah, kemari sana kemari semua, sampai ke pantai, sampai ke keraton dan sebagainya. Dan satu saat saya makan pagi itu di Malioboro, makan pecel pincuk ya. Tanya-tanya di situ ada yang mati nggak? Oh banyak di sini. Baru kemarin hari ada 2 orang kejang-kejang di sekitar Malioboro langsung koit, langsung tidak bisa ditolong lagi. Wih ngeri sekali nih. Terus arus jalannya yang Malioboro ke arah keraton sama yang ke sini dibuat satu one way. Tidak boleh bersamaan, kalau sekarang kan sudah bebas. Nah, pulang dari Jogja kurang lebih 1 minggu, kami tidak menyadari, kalau saya khususnya ya, yang mengalami kan saya, tidak menyadari bahwa saya kena COVID. Hari ketiga sampai di rumah, pada waktu kami sebelum tinggal di apartemen Paradise ini, kami tinggal di Jalan Peta Selatan, di Angel Resid. Nah, hari ketiga sudah mulai ada batuk ya, terus flu berat. Rasanya di leher ini yang benar itu, gejala-gejalanya seperti ditayangkan di TV. Jadi rasanya kayak mencekam kayak di sayat, kemudian badan pegel semua dari ujung rambut sampai kaki. Nah, pada waktu itu kami membeli suatu produk dari New Zealand itu, kan karena ada COVID jadi kami siap. Namanya stem cell yang dari rusa putih itu. 7 kotak isinya, 7 kotak 1 paket, harganya 35 juta. Saya ambil sendiri, istri saya ambil sendiri. Pada waktu itu duit masih kenceng. Jadi harga segitu bisalah demi kesehatan. Nah, saya tanya ke upline-nya, ini gimana? Hajar aja, pagi 3, siang 3, sore 3, jadi 6 butir. Tapi habis makan itu hilang, tapi muncul lagi. Ini kayak panas banget. Nah, saya berdoa, dalam darah Yesus, sembuhkan. Ini kalau memang aku mau mati, silahkan mati. Tapi kalau engkau tidak merelakan aku mati, pasti Tuhan kasih jalan. Saya enggak cerita sama istri dan anak-anak. Dan saya tidak akan melakukan swab check up, enggak. Nah, pada malam itu saya dikasih mimpi, dilihatin patung Bunda Maria, bawahnya ada Virgin. Tulisannya kok Virgin, maksudnya apa ini? Nah, saya turun, bangun tidur, jam 6, ini seolah tangan saya ada yang narik ke lantai bawah, ke dapur, di bawah ada tumpukan itu, macam-macam obat anak saya kan beli ini, beli itu, vitamin ya, dari A sampai apa itu D atau sampai apalah pokoknya. Tangan ini digerakin ngambil VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, apakah ini ya? Terus saya buka, saya minum sekali 3 sendok, siang 3 sendok, sore 3 sendok makan. Puji Tuhan, selama 2 hari yang ini sakit, yang senot-senot badan ini sakit semua, hilang seketika. Ini satu. Yang kedua, tahun yang lalu saya diserang juga sampai kehilangan penciuman dan pengecapan. Tidak bisa mengecap namanya manis, asin enggak. Tapi saya tidak cerita juga dengan istri supaya tidak terjadi ketakutan. So hajar lagi minum itu. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sampai sekarang. Amin. Demikianlah kebaikan Tuhan, Pak. Makasih. Makasih. Virgin Coconut Oil, haleluya. Amin. Tetapi itu hikmat yang Tuhan beri dan dia sendiri akan memimpin, akhirnya mujizat terjadi. Amin. Namun jangan semua rame-rame cari coconut. Tapi itu pewahyuan dari Tuhan yang Tuhan sampaikan. Amin. Iya, coba kita lihat dulu. Minggu depan siapa ya? Om Dwi belum kirim itunya.
Oh oke deh, ya udahlah nggak usah pakai itu kan saya kan. Nah, silakan ya saya. Minggu depan, Om Dwi belum kirim ya. Oke, untuk pelayanan Rabu minggu depan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tetap diundang supaya hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amen. Coba visi dan misi kita lihat. 3, 2, 1. Visi menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Doa keluarga, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Berikan tepuk tangan, haleluya. Ya, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Terima kasih untuk Pak Andreas yang terus pimpin kita doa syafaat. Namun untuk ke depan saya minta agar ibu-ibu semua kan mempunyai kekuatan kemampuan berkata-kata tuh banyak. Haleluya, amin. Nah untuk minggu depan Miss Vena boleh dijadwalin agar ibu-ibu diambil bagian untuk bisa berdoa syafaat. Dan namun doa syafaatnya diberikan poin-poinnya supaya tidak melebar ke kanan dan ke kiri. Belajar dulu dari poin-poin yang dicatat saja dulu. Nah nanti kalau memang sudah bisa doa dan catat sendiri, poin itu bisa digantikan. Amin. Siap ibu-ibu? Termasuk bapak-bapaknya. Kok senyap sih? Ya termasuk bapak-bapaknya. Ya karena kesian Pak Andreas terus. Dia tiap Rabu. Dan saya harap itu bisa memotivasi dan saya harap urapan doa itu juga semuanya bisa menerimanya dan akhirnya kita semua bisa berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita tapi kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Itulah syafaat. Berikan tepuk tangan, haleluya, amin. Siap ya ibu-ibu? Udah nggak usah, udah jadwalin aja misalnya. Nggak apa-apa ya, jangan pernah takut ya. Doa kan sama seperti kita berbicara, ya. Berbicara dengan Tuhan dan sampaikan saja sesuatu. Nggak apa-apa ya, jika memang masih belum lengkap kosakatanya nggak apa-apa. Anda maju saja menyerahkan diri untuk doa saja, itu sudah beriman. Haleluya, amin. Dan saya terlalu yakin dan percaya pada waktu Anda berdiri di tempat ini, Anda mulai berdoa dan Anda mulai ngomong, Roh Kudus akan mengucapkan perkataan itu. Haleluya, amin. Namun nanti poin-poinnya dikasih supaya kalau memang udah habis lihat doa lagi, habis lihat doa lagi, dan saya percaya apartemen dipenuhi dengan doa-doa saudara. Haleluya, amin. Pak Andreas silakan untuk berdoa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita fokus kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah hadirkan kami, kumpulkan kami dengan saudara seiman kami di malam hari ini Tuhan, untuk sama-sama menikmati kehadiran-Mu, kelawatan-Mu, untuk kami rasakan bersama-sama di dalam ruangan ini. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Sampai dengan hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih dan kemurahan-Mu semata Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk kami bisa fokus selama beberapa menit ke depan untuk memuji, menyembah, dan untuk diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Andreas Mardanus, Bapak Pastor Andreas Mardanus. Kiranya Tuhan, apapun yang beliau nanti akan sampaikan, firman apapun yang akan keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, kiranya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu akan menjadikan kami semakin setia, semakin kuat dengan iman kami yang hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan beliau, berkati keluarga beliau, dimanapun beliau mengabarkan berita sukacita, kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak di dalam surga, berkati juga hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Jeki Mailohor. Tuhan terus pakai beliau dengan luar biasa, menjadi alat-Mu yang tangguh
untuk memenangkan banyak jiwa. Berkati kesehatan beliau Tuhan, terus tambahkan kesetiaan, kesabaran, ketekunan kepada beliau Tuhan, untuk terus melayani Engkau, sama seperti Engkau memilih beliau untuk melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberikan akhir yang penuh dengan kemenangan untuk beliau bersama istri dan anak-anak beliau. Kami menyerahkan setiap seluruh kehidupan beliau ke dalam tangan penyertaan-Mu yang kudus. Kiranya Engkau memberkati selalu beliau Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Pastor Roy Nainggolan bersama istri dan anak-anak. Tuhan terus pakai pelayanan beliau dengan luar biasa Tuhan. Terus berkati juga pekerjaan beliau Tuhan, terus naik dan tidak akan pernah turun. Berkati Tuhan kesehatan beliau, terus pakai dengan luar biasa untuk memberkati banyak jiwa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini. Dari pemimpin pujian, Saudara Yance, juga para singer, Ibu Dewi dan Bapak Kurniawan, Imam musik Pak Yoke, Tuhan berkati mereka selalu. Adik-adik kami, Efraim, Johannes, Chelsea dan Kalista, Tuhan berkati dengan luar biasa. Terus kiranya Tuhan melalui pelayanan mereka pada malam hari ini, kiranya lawatan sungguh nyata kami rasakan di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Terus kiranya berikan kami kerinduan untuk selalu beribadah kepadamu. Terus kelihat kesetiaan kami Tuhan untuk Kau perhitungkan sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha pekerjaan, toko dagangan, jemaat-Mu, berkati terus Tuhan, terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan berkati juga untuk setiap kami yang dalam pergumulan masalah apapun, kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka jalan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini sampai lepas hari Tuhan. Sampai hari ini Tuhan sudah mampukan Indonesia untuk melewati segala bencana, segala permasalahan apapun. Tuhan sudah mampukan Indonesia. Kiranya Tuhan menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar seturut dengan kehendak dan kedaulatan-Mu saja. Terima kasih Bapak, berkati juga para pemimpin bangsa kami. Kiranya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh bijaksana dan rasa keadilan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu melalui setiap keputusan dan kebijaksanaan yang mereka ambil. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan doa apartemen Permata Surya. Kiranya terus pakai dengan luar biasa Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa yang rindu dan haus akan keselamatan dan ibadah yang sejati. Bapak yang di dalam surga, malam hari ini kami rindu untuk Engkau memberkati. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Sama seperti Engkau memberkati memerintahkan Nabi Musa untuk memberkati bangsa Israel dengan mengucapkan berkat. Maka izinkan layakan hamba-Mu ini untuk mengucapkan berkat yang sama untuk kami semua yang hadir di dalam ruangan ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Yevarekeka Adonai Fei mereka Yair Adonai Panna Eleka Vihuneka Isa Adonai Panna Eleka Vihase Leka Shalom Vihase Leka Shalom. Bapak yang baik, kiranya Engkau saja memberkati dan melindungi kami semua yang hadir di tempat ini. Bapak yang baik, kiranya Engkau saja yang selalu menyinari kami semua yang hadir di tempat ini dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Bapak yang baik, kiranya Engkau saja berkenan untuk selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat ini dan memberikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa yang dalam surga. Hamba-Mu berdoa di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemari semua yang diberkati dan siap memuji dan menyembah Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh berikan salam 2, 3, 4, 5 orang. Kasih tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara.
Katakan seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegang. Walau badai menghadang, bumi bergoncang dan bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku nyala untuk-Mu. Yeah. Sekali lagi katakan, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari. Oh, namun kau yang, hanya kau Tuhan, hanya kau yang termegah. Walau badai, walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Jemaat Tuhan katakan, sungguh nyata kasih-Mu. Ya, dengan darah-Mu kau tebus. Sungguh nyata di sepanjang segenap. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, oh, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Benar, kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, dan Tuhan sanggup memberkati kita. Aku diberkati, saudara juga pasti diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Hey.
kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati Tuhan, haleluya. Oh, karena kasih-Mu, kasih setiamu nyata bagi. Ada hikmat kebajikan bersedia bagiku. Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Sebab Allah sanggup, come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Jemaat Tuhan, katakan, aku diberkati. Oh, karena Tuhan sanggup, saudara, menyediakan. Oh, aku atas sempurna. Sekali lagi. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Ku yakin Kau
Kau hadir di sini, ya, ku rasa ada kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di, katakan dengan iman, yakinlah, ku yakin Dia ada di tempat ini saudara. Ku rasakan dan alami kuasanya. Dengan iman bahwa Engkau nyata di tempat ini Tuhan. Sebab itu ada kemenangan terjadi. Oh, terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Oh, mari sembah Dia. Ku menyembah, oh hampiri takhta kasih-Mu, takhta kasih karunia-Mu. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku benar hanya dalam. Kami lemah di saat kami di luar Tuhan. Panggil Dia segala-galanya dalam hidup saudara. Dia satu-satunya kekuatan kita. Oleh sebab itu kami yakin Tuhan, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan, segenap jiwaku memuji Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sebab Dia besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin, ku yakin. Kemenangan terjadi di tempat ini. Terjadi
Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di pemulihan. Oh, terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya, sembah Dia, haleluya. Oh, sembah Dia. Kemenangan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Sebab Dia ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, rabataka shikarama. Haleluya, haleluya. Segala hormat bagi nama-Mu, Jesus. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Segala pujian. Ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku. Sembah Dia, aku muliakan. Sebab Dia layak disembah, haleluya. Dia layak ditinggikan. Katakan hosana bagi Raja. Ku nyanyi. Saudara boleh angkat tangan kepada Tuhan malam ini, saudara, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, haleluya. Jesus, hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Sekali lagi, mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian dan penyembahan, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, sebab Dia Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Kuagungkan Yesus di tempat ini. Engkau layak disembah. Haleluya. Raja. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, ya Raja di atas segala raja. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, sebab Kau layak. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia layak, saudara, Dia layak. Oh, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Namamu besar, namamu ajaib Tuhan, selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, selamanya. Haleluya. Haleluya. Layaklah Engkau disembah Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Namamu besar dan layak ditinggikan. Kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berdiri dan duduk di hadapan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan namamu, Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau boleh disenangkan melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu,
berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk kami boleh dengar-dengaran akan suara-Mu, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh disegarkan roh kami, jiwa kami, iman kami boleh dibangkitkan Tuhan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang, sebab Engkau adalah Allah pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyatakan isi hati-Mu. Biarlah saat nama-Mu ditinggikan Tuhan, Engkau akan menguasai seluruh kehidupan kami. Saat nama-Mu Tuhan dimuliakan, Engkau akan memimpin seluruh kehidupan kami kepada seluruh kepenuhan kealahan Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau dan hidup dan tinggal di dalam Engkau lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Yesus, dan kami mau kembalikan segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini Pastor Jackie sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya juga menyambut Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube pada malam hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mungkin udah 2 tahun lebih ya nggak datang ke sini ya, sebelum pandemi rasanya ya, sudah lama sekali. Nah ini adalah kali kedua saya boleh datang, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Nama saya Andreas Mardanus. Puji nama Tuhan, singkat cerita gitu aja kayaknya ya, ya supaya tidak berlama-lama. Saya tinggalnya di Cibubur. Tadi ada yang kesaksian di Cibubur mana Bapak ya? Iya, saya tinggalnya di kota wisata, legenda wisata Pak ya. Dan puji nama Tuhan, malam hari ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini tema firman Tuhan adalah iman memberi kemenangan. Katakan bersama dengan saya, iman memberi kemenangan. Puji nama Tuhan. Kita mau buka bersama-sama ayat firman Tuhan di Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu mari. Kalau tidak ketemu, ada ayatnya di sini juga udah ada, sudah saya siapkan. Boleh dinaikkan, di scroll ke atas. Jadi Bapak Ibu sebelum kita membaca ayat ini, jadi ayat 14 sampai 21 ini adalah, ini setelah Tuhan Yesus naik ke atas gunung beserta dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di situ Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, setelah itu, setelah Tuhan Yesus bersama dengan 3 muridnya naik ke atas gunung, Tuhan Yesus dimuliakan, lalu Tuhan Yesus beserta dengan 3 muridnya kembali kepada orang banyak. Lalu sampailah di ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. Ketika, kalau nggak ketemu, bawa Alkitab nggak Bapak Ibu? Minimal handphone gitu. Ya ini ada ayat yang ke-14, kayaknya kelewat ya. Kayaknya ada yang hilang itu. Ada yang hilang. PDF-nya ada yang hilang kayaknya. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu ya. Yuk kalau gitu kita baca bersama-sama ya melalui ayatnya sambil menunggu. Ayat yang ke-17, maaf. Jadi ayat yang ke-14 gini, saya mau bacakan di sini aja. Di situ tadi udah benar, maaf PDF-nya udah benar. Jadi saya mau bacakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 15 Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Tuhan. Ayat yang ke-16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah ini saya kasih warna ya Bapak Ibu ya, untuk ayat yang ke-17 ini nanti saya mau jelaskan yang gambar ayat yang warna merah dan ayat yang berwarna hijau.
Nah, terus habis itu dilanjutkan ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, kalau di bahasa Indonesia tidak jelas ya, itu menegur dia itu dianya itu siapa ya. Menegur dia itu enggak jelas, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris King James Version ya, King James Version itu jelas sekali. Jadi and Jesus rebuked the devil. Jadi yang diusir itu setannya, and he departed out of him. Jadi yang keluar itu setannya. Kalau di sini kan ayat yang ke-18 itu menegur dia, dianya enggak jelas. Tetapi setelah itu diikuti dengan lalu keluarlah setan itu. Nah, lalu ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, khusus untuk ayat yang ke-21 Bapak Ibu, yaitu jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi khusus untuk pelayanan mengusir setan, dulu saya pernah pelayanan mengusir setan Bapak Ibu ya. Jadi orang yang kerasukan setan gitu ya. Pelayanan pelepasan itu harus kita sendiri harus mempersiapkan diri. Kita hamba Tuhannya itu harus mempersiapkan diri dengan berdoa puasa dulu. Jadi kita nggak boleh main-main ya. Kita nggak boleh anggap itu sebagai sesuatu yang seperti doakan biasa saja. Karena ini kita pelayanan mengusir setan. Nah, nanti Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita pada waktu kita melakukan pelayanan pelepasan itu Bapak Ibu. Nah, dan itu benar Bapak Ibu. Jadi ketika saya doa puasa, minta tuntunan Tuhan, akhirnya setan itu keluar dan kita nggak perlu capek-capek gitu, nggak perlu sampai ngotot-ngotot, kan banyak orang pelayanan pelepasan sampai habis tenaga gitu ya. Nah, kalau kita berdoa, puasa, maka Tuhan akan memberikan kita kepekaan pada waktu pelayanan pelepasan itu ya. Tuhan itu akan memberikan kita hikmat ya pada waktu konseling, pada waktu kita tentunya sebelum pelepasan biasanya kita konseling dulu ya. Kita akan doakan dia dulu, lalu kita doakan pelepasan. Nah, pasti Tuhan akan kasihkan hikmat itu. Tuhan akan bukakan firman Tuhan. Apa yang harus ditabur? Karena ketika firman Tuhan itu ditabur, pada waktu kita konseling, maka pelayanan pelepasan itu akan mudah dan cepat Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sudah ditaburkan di dalam hatinya. Nah, sehingga tidak berlarut-larut, tidak sampai berjam-jam, apalagi sampai kita tuh sampai berteriak-teriak kecapean gitu, enggak. Bapak Ibu bisa buktikan pengalaman saya ini juga di dalam pelayanan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau pelayanan pelepasan ya. Karena ini sudah benar-benar ada di firman Tuhan juga. Tuhan Yesus katakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Ini ada di dalam tanda kurung ya, artinya itu ada suatu penjelasan lebih lagi. Nah, Tuhan yang akan memberikan kuasa dan otoritas untuk memerintah setan-setan. Yang paling penting di sini adalah jaga kekudusan dan jangan buka celah bagi iblis. Jadi ini penting sekali kalau kita mau pelayanan pelepasan. Nah, saya ada satu quotes Bapak Ibu, boleh tampilkan quotes-nya. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak memiliki iman kepada Yesus adalah orang yang paling malang di dunia ini. Karena dia tidak akan menerima kemenangan dan keselamatan hidup serta semua berkat dari hasil imannya itu baik pada saat hidup di dunia ini maupun saat setelah kematian nanti. Jadi Bapak Ibu, orang boleh mempunyai iman, kepercayaan kepada agama A, B, C, kepercayaan tertentu. Tetapi tahukah saudara bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Jadi orang mungkin bisa diberkati secara materi di dunia ini, dia boleh hidup mewah, tetapi pada endingnya tidak akan hidup kekal. Makanya saya katakan adalah orang yang paling malang. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus hidup mengasihi Tuhan, karena kita memperoleh kemenangan dan keselamatan
yang daripada Tuhan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tentunya juga berkat cara jasmani. Amin. Kasih katakan kanan kiri saudara, katakan engkau orang yang paling beruntung. Haleluya. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya langsung masuk saja kepada tiga jenis iman yang diajarkan pada ayat ini ya, dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 tadi. Kita masuk ke topik firman Tuhan. Jadi ada tiga jenis iman yang diajarkan pada nats ini. Yang pertama adalah tidak beriman. Jadi ayat yang ke-17 tadi dikatakan tidak beriman. Jadi banyak jemaat Bapak Ibu yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah baca ayatnya dengan sungguh-sungguh ya, saya mau ulang sekali lagi ayat yang ke-17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat yang tadi kita baca, banyak jemaat Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Mereka tidak punya kepercayaan diri, mereka hanya percaya kepada hamba Tuhan tertentu. Jadi kalau didoakan oleh hamba Tuhan tertentu, contohnya hamba Tuhan besar ya, hamba Tuhan yang terkenal, dan mereka biasanya mengkultuskan hamba Tuhan tersebut. Jadi kalau kita melihat tadi di ayat tadi kita bisa melihat ya bahwa ketika didoakan oleh murid-murid Tuhan Yesus tuh mereka nggak percaya, ya mereka nggak percaya, sehingga tidak terjadi kesembuhan. Mereka mengkultuskan hamba Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu, mengkultuskan hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau didoakan oleh hamba Tuhan yang besar, mereka percaya bahwa doanya itu akan diberkati, dia akan disembuhkan. Jadi iman mereka itu dibantu oleh iman hamba Tuhan tersebut. Sebaliknya ketika kita didoakan, ada orang itu didoakan oleh hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan yang tidak terkenal, mereka kurang percaya dan akhirnya tidak diberkati dan tidak mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ayat yang tadi kita baca, waktu itu kan Tuhan Yesus beserta dengan murid-murid dan juga orang-orang itu kan ada Tuhan Yesus secara fisik, benar nggak? Bisa ketemu sama Tuhan Yesus secara fisik. Makanya ketika murid-muridnya itu berdoa, terus orang yang tadi sakit ayan tadi beserta dengan anaknya ya, itu dia kan nggak percaya sama doanya murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka datanglah kepada Tuhan Yesus minta didoakan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah bayangkan Bapak Ibu kalau sekarang didoakan sama Pak Jeki misalnya. Nggak percaya, percayanya sama Tuhan Yesus. Berarti kita harus apa saudara? Harus check out dulu, beli tiket, check out, masuk check in ke surga gitu kan, ketemu Tuhan Yesus baru kita percaya. Kan nggak mungkin gitu, benar nggak? Nggak mungkin seperti itu. Jadi makanya Bapak Ibu dalam konteks ayat yang ke-17 tadi, banyak orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Jadi mereka tidak percaya kepada Tuhan melalui murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kita kan bahwa setiap kita ini kan diberikan kuasa, amin. Murid-murid Tuhan Yesus juga diberikan kuasa untuk dia boleh berdoa. Ya, kita nggak tahu waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu berdoa pakai nama Yahweh atau berdoa dalam nama Yesus. Tetapi intinya dia berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Nah, kalau harus menunggu ketemu Tuhan Yesus dulu, berarti ada sesuatu yang aneh. Nah, makanya di sini dikatakan tidak beriman, ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang enggak beres. Makanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus bilang seperti ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan angkatan yang sesat. Nah, yang menjadi kalimat kunci di ayat yang ke-17 ini adalah kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Jadi mereka tidak mengalami kesembuhan dan mujizat karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa. Ya. Intinya mereka tidak percaya kepada murid-murid Tuhan Yesus dan iman mereka tersesat. Jadi Bapak Ibu, kita penting ya Bapak Ibu ya, kita penting sekali untuk kita berdoa meskipun kita didoakan oleh hamba Tuhan gitu ya. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, asal nama Yesus diucapkan dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Lalu yang kalimat kunci di ayat yang ke-17 yang berikutnya adalah berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Jadi yang ditegur di sini adalah tentang kepribadian atau keberadaan Tuhan Yesus seperti yang tadi saya sampaikan.
keberadaan Tuhan Yesus Kristus secara fisik yang kelihatan. Jadi kalau harus nunggu Tuhan Yesus ada di dunia ini baru kita percaya, wah kita malang Bapak Ibu. Benar gak? Karena kita beda generasi. Puji Tuhan waktu itu mereka tinggal di masa-masa Tuhan Yesus masih ada. Jadi ketika tidak percaya kepada doanya murid-murid Tuhan Yesus masih bisa ketemu Tuhan Yesus. Benar gak? Makanya saya tadi kasih ilustrasi. Saudara Bapak Ibu didoakan sama Pastor Jeki. Terus tidak percaya, oh saya maunya didoakan Tuhan Yesus. Berarti kan kita harus check out dulu, benar gak? Jadi makanya kita harus percaya Bapak Ibu asal berdoa di dalam nama Yesus. Ya. Jadi di sini makanya Tuhan Yesus tegur, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ya. Tuhan Yesus menegur kepada mereka, kepada orang-orang itu ya, bahwa tidak untuk selamanya Tuhan Yesus ada di dunia ini. Seperti saat ini kan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah kita, amin. Tetapi secara fisik tidak hadir di tengah-tengah kita, tetapi Tuhan Yesus hadir secara roh, juga melalui Roh Kudusnya. Dia hadir di tengah-tengah kita dan ada nama Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kita, amin. Ada nama Yesus tinggal di mulut dan hati kita. Apakah kita tidak percaya kepada nama Yesus? Ya kan? Jadi tidak harus ada fisik Tuhan Yesus, ada pribadi Tuhan Yesus secara fisik. Jadi yang paling pertama adalah 3 jenis yang diajarkan pada ayat ini adalah yang pertama adalah tidak beriman. Yang kedua adalah kurang beriman, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20a. 19 sampai 20a saya mau bacakan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? 20a, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi yang kedua di sini adalah kurang beriman. Kalau tadi yang pertama adalah tidak beriman, yang kedua adalah kurang beriman. Dalam ayat 19 sampai 20a ini Bapak Ibu, ada suatu percakapan antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus ketika mereka sudah selesai pelayanan. Jadi setelah selesai pelayanan lalu setannya diusir oleh Tuhan Yesus dan anak yang sakit ayan itu sembuh. Lalu ceritanya mereka kembali atau menyendiri ya, murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, lalu istilahnya udah selesai pelayanan gitu ya. Nah, ada suatu percakapan, ada suatu pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus yang menurut saya ini sangat menggelitik hati saya. Dikatakan seperti ini, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi dengan pertanyaan ini justru kelihatan Bapak Ibu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu kurang beriman, kurang percaya, sehingga ditegur oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata, karena kamu kurang percaya. Nah, hal ini Bapak Ibu sering terjadi juga kepada hamba-hamba Tuhan ya, baik itu pendeta, gembala, pelayan Tuhan, bahkan pendoa. Mereka ragu-ragu dan tidak percaya penuh, kurang yakin sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan atau doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kesembuhan, doanya tidak digenapi. Nah ini Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan pun juga kadang-kadang suka ragu-ragu gitu ya. Maka di sini dikatakan karena kamu kurang percaya. Jadi alasan hamba-hamba Tuhan itu yang sering dipakai apa Bapak Ibu? Belum waktunya Tuhan. Tuhan belum menghendaki. Nah, seperti itu ya. Jadi memang doa itu pasti dijawab sama Tuhan. Jawabannya adalah ya oke, Tuhan ACC, Tuhan kabulkan. Berarti kita terima jawaban Tuhan, benar nggak? Yang kedua adalah tidak, berarti Tuhan nggak setuju. Tuhan nggak kabulkan doa kita. Yang ketiga adalah biasanya antara tunggu atau Tuhan tidak menghendaki tadi. Ya, Tuhan tidak menghendaki. Jadi seringkali hamba-hamba Tuhan tuh pakai excuse-nya kayak gitu tuh. Wah berarti belum waktunya Tuhan. Nah padahal kalau misalnya Tuhan Yesus ada gitu ya. Kebetulan murid-murid Tuhan Yesus kan waktu itu ketemu langsung Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus ada ngomong itu pasti nggak bisa bohong Bapak Ibu. Kamu kurang percaya. Kebetulan aja ini Tuhan Yesus kan nggak hadir secara fisik, dia nggak bisa ngomong secara fisik, ngomong sama kita. Tapi kalau kita boleh jujur sama diri kita, seringkali itu ada keraguan. Kita kurang beriman, kita kurang percaya, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ada suatu quotes Bapak Ibu, keraguan dan kekhawatiran itu seperti racun yang bercampur dengan air yang murni dan merusak manfaat air minum yang jernih. Jadi keraguan dan kekhawatiran itu seperti racun Bapak Ibu.
ya, meracuni air yang jernih. Jadi Bapak Ibu contohnya seperti ini nih, air yang jernih ini ya. Contohnya saya minum ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya minum ini ada manfaatnya. Nah, ketika diberikan racun tidak ada manfaatnya lagi bagi kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami haus, ya, haus banget gitu kan, terus habis itu kamu nggak minum, wah gue mau dong gitu. Tapi di gelas ini aku kasih 1 tetes racun loh, masih mau minum nggak Bapak Ibu? Ada yang masih mau minum? Nggak usah racun ya, kita kasih tahu itu ada air comberan aja pasti nggak mau, benar nggak? Jadi keraguan dan kekhawatiran itu seperti racun yang menghamiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah mempunyai iman, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, misalnya ada orang yang sakit kanker stadium 4 gitu ya. Terus habis itu didoakan dan dia juga berdoa dengan iman, kamu pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba ada temannya yang datang, nggak mungkin lah bro, lu nggak mungkin sembuh, kamu udah stadium 4, nggak mungkin sembuh. Terus kita mulai ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan dan kekhawatiran itu seperti racun Bapak Ibu. Ya, itu akan merusak iman kita, merusak kerohanian kita yang harusnya tadinya percaya, kita jadi ragu-ragu, kita jadi khawatir. Iya benar juga ya, kayaknya juga nggak mungkin ya. Nah, itu keraguan-raguan dan kekhawatiran itu seperti racun. Yang kedua, keraguan dan kekhawatiran itu seperti ragi yang menghamiri adonan. Nah, mengenai ragi Bapak Ibu, sedikit ragi itu akan menghamiri seluruh adonan sehingga ragi itu akan membuat seluruh roti mengembang. Bagi ibu-ibu yang suka masak boleh angkat tangannya. Oh, cuma 1 doang yang suka masak. Oh, ada ibu setengah tiangnya ya. Ya, ada ibu. Jadi orang ketika kita masak bikin roti pasti kita perlu ragi ya untuk supaya mengembang. Nah, fungsinya bagus supaya rotinya mengembang. Tetapi di dalam Matius ayat yang ke-16 pasal 16 ayat 11 sampai 12 di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata seperti ini, waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Artinya apa? Ragi di situ berbicara tentang pengajaran, ya, pengajaran Farisi dan Saduki. Kalau di dalam Galatia 5 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus menganalogikan bahwa ragi itu seperti ajaran yang sesat yang menyimpang. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-8 sampai 9 itu tentang sunat. Kalau di 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 itu tentang dosa. Jadi Rasul Paulus itu menganalogikan bahwa ragi itu seperti ajaran yang sesat dan menyimpang atau dosa dan yang menyebar dengan cepat sehingga menyusup ke hati dan pikiran setiap orang percaya sampai seluruh gereja terkontaminasi. Jadi Bapak Ibu, ragi dan racun itu mengkontaminasi, jadi meracuni Bapak Ibu. Ya, tentunya dalam hal ini berbicara tentang dosa dan tentang ajaran-ajaran yang sesat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita, iman kita dibikin ragu-ragu, bikin bimbang oleh ajaran-ajaran yang miring, nah itu kita harus waspada bahwa itu adalah ragi, itu adalah racun. Jadi kita harus sadar, wah kayaknya aku udah mulai terkontaminasi nih. Nah itu juga bisa menghancurkan suatu komunitas gereja. Nah, berikutnya saya lanjutkan quotes-nya, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang tanpa ragu dan jaminan yang pasti akan kehidupan kita yang kekal ada di dalamnya. Kebalikannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika mau mati di kayu salib, dia enggak ada keraguan dan kekhawatiran. Ketika dia di Taman Getsemani, sebenarnya ada waktu itu dia mungkin bisa mundur ya, untuk dia enggak jadi mati di kayu salib itu bisa. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak ragu dan tidak khawatir meskipun dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia harus menerima kutuk dosa umat manusia. Dia enggak ragu, dia enggak khawatir, dia terus maju ke depan. Meskipun akan ada saatnya bahwa Bapa meninggalkan dia. Nah, kita yang tinggal percaya saja kepada Tuhan Yesus, masa kita khawatir sama Tuhan Yesus? Kita yang tinggal percaya, kita enggak perlu mati buat Tuhan Yesus. Kita tinggal percaya aja, masa kita harus khawatir? Amin. Kalau kita mengingat berapa waktu lalu kita mengingat kematian Tuhan Yesus, kita harusnya malu Bapak Ibu. Kalau kita yang hidup saat ini nih, tinggal percaya sama Tuhan Yesus, kadang-kadang kita nggak percaya sama firman-Nya, kita masih ragu-ragu dan khawatir. Saudara mau lebih lagi mengenal sama Tuhan, amin. Saudara mau lebih percaya dan yakin di dalam Tuhan, amin. Yang mau katakan amin, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Ibu, dari dua hal yang tersebut di atas, baik itu poin yang pertama tidak beriman dan poin yang kedua adalah kurang beriman, ada dua hal yang hampir mirip karakteristiknya. Yang pertama adalah jemaat yang tidak percaya akan kuasa doa murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua adalah, yang satunya lagi adalah murid-murid Tuhan Yesus yang ragu dan kurang percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga akibat dari dua hal di atas tidak terjadi mujizat dan tidak terjadi kesembuhan. Jadi ini dua-dua ini ternyata mirip-mirip Bapak Ibu ya. Baik itu tidak percaya, tidak beriman, dan kurang percaya. Jadi ternyata ada suatu kemiripan. Nah, catatannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi inilah kenapa di dalam pelayanan doa saat kita mendoakan orang, misalnya mendoakan orang sakit ya, itu perlunya iman mereka itu ketemu. Katakan bersama dengan saya, imannya ketemu. Jadi iman hamba Tuhan yang mendoakan dan iman jemaat yang didoakan itu harus ketemu. Percaya kepada hal yang sama. Percaya kepada kuasa Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga terjadi mujizat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi kan saya nggak perlu jelaskan lagi ya tadi bahwa orang-orang itu nggak percaya sama murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata murid-muridnya juga tidak percaya sama Tuhan. Jadi sama-sama ternyata mereka sama-sama karakteristiknya. Jadi dalam konteks zaman now, zaman sekarang, kan sering banget tuh juga didoakan sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, contohnya hamba Tuhan Andreas lah misalnya ya. Didoakan, terus ternyata sayanya ragu-ragu nih orang sembuh enggak ya, sembuh enggak gitu ya. Karena saya kurang percaya. Nah ternyata jemaat yang didoakan itu juga ragu-ragu, kurang beriman, kurang yakin. Bener enggak ya? Benar nggak ya didoain hamba Tuhan ini sembuh? Nah gitulah, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi imannya nggak ketemu. Jadi yang harus benar apa Bapak Ibu? Dua-duanya harus punya iman yang sama, iman yang kuat. Saya percaya, yang mendoakan juga percaya dalam nama Yesus sembuh. Aku percaya dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dia sembuh. Si jemaatnya juga gitu. Jadi imannya ketemu. Nah ketika imannya ketemu maka terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah iman sebesar biji sesawi. Ayat yang ke-20b, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Jadi kata kuncinya di sini adalah iman, bukan biji sesawinya. Biji sesawi itu adalah contoh atau seumpama. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan atau memberikan contoh kepada kita untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Di situ ada gambarnya ya, biji sesawi ya. Nah, lalu juga ada gambar berikutnya. Nah, biji sesawi ini kurang lebih panjangnya 1 mm Bapak Ibu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat makan buah naga. Nah, ketika itu tiba-tiba ada satu biji yang nyempil gitu ya. Ternyata kurang lebih seperti itulah ya. Biji sesawi kurang lebih. Jadi 1 mm. Jadi biji sesawi itu kecil sekali Bapak Ibu. Nah, ada suatu tulisan dikatakan seperti ini, biji sesawi hitam atau bahasa lainnya brassica nigra atau Synapsis nigra adalah benih terkecil yang pernah ditaburkan oleh petani pada abad pertama di bagian dunia. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya itu sangat kagum dan salut kepada Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus yang agung dan penuh hikmat itu, dia mau menjelaskan kepada kita manusia yang tidak percaya, tidak beriman dan kurang percaya, supaya kita mengerti dan paham tentang iman. Dan dengan cara memberikan contoh iman yaitu dengan memberikan contoh biji sesawi. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu keren nggak Bapak Ibu? Ketika kita sedang bingung gitu ya, iman itu apa sih? Seperti apa sih iman itu? Lalu Tuhan Yesus dengan simpel gini, iman itu sebesar biji sesawi. Jadi kasih contoh itu iman itu sebesar biji sesawi. Ada bendanya ya, jadi langsung dikasih contoh sehingga manusia itu bisa ngerti. Kalau enggak dikasih contoh itu mungkin manusia bingung. Iman itu contohnya seperti apa sih? Nah, jadi kalau di ayat yang ke-20b tadi dikatakan seperti ini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat memindahkan gunung ya. Jadi saat saya merenungkan ayat ini, Tuhan Yesus dengan luar biasa langsung memberikan contoh, yaitu dengan memberikan contoh iman sebesar biji sesawi. Iman yang kecil. Jadi pengertiannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Iman itu kan seperti biji sesawi, jadi bagi sebagian orang hal itu dianggap yang kecil atau terhina atau terabaikan, tetapi ternyata berdampak besar, berpengaruh besar dan sanggup melakukan suatu perkara yang besar.
mungkin bisa aja contohnya gini, Tuhan Yesus kasih contoh itu iman itu seperti gajah gitu kan, iman itu seperti kerbau, bisa saja. Tetapi entah kenapa Tuhan Yesus kasih contoh iman itu sebesar biji sesawi. Ternyata ada satu pengertiannya Bapak Ibu, bahwa dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung. Nah, pengertiannya seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang hari-hari ini itu yang menganggap remeh atau menganggap kecil, menganggap hina hal yang namanya iman. Nah, mungkin bagi kita yang orang yang mungkin tidak kurang mampu gitu ya, atau orang yang mungkin bukan orang pandai, kita pasti kalau kita sedang berdoa, misalnya kita berdoa minta proyek 100-an juta gitu misalnya, pasti kita minta dukungan doa, bener gak? Doakan gue dong biar tender gue 100-an juta bisa goal. Doakan gue dong, gue lagi jual rumah gue tuh bisa harga 300 juta, 500 juta supaya terjual. Punya iman. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang yang kaya raya, orang yang pintar, jarang sekali Bapak Ibu. Yang tendernya miliaran, triliunan, doakan gue dong bisa goal. Enggak, jarang sekali orang kaya itu berbicara tentang iman. Saudara bisa buktikan, jarang di antara mereka komunikasinya tentang iman. Karena mereka sudah mengandalkan kekuatannya, karena mereka sudah mengandalkan powernya, mereka sudah mengandalkan kekayaannya. Mereka sudah mengandalkan semua itu Bapak Ibu. Berbeda dengan kita yang bukan orang yang kaya raya gitu ya. Ya kita boleh kaya lah, kita semua kaya, amin. Tapi maksudnya triliunan gitu ya, beda. Jadi kenapa di sini dikatakan bahwa bagi sebagian orang iman itu dianggap yang kecil, terhina, terabaikan. Karena memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Jarang kalau kita melihat di dunia sekuler itu berbicara tentang iman ya. Jadi yang kedua, biji iman itu ternyata sesuatu yang nyata, yang kelihatan dan bisa dilihat oleh mata, bisa dipegang dan bisa diraba. Jadi Tuhan Yesus itu ngasih tahu dengan biji sesawi itu kecil, meskipun kecil tadi ada gambarnya, tapi bisa diraba, benar nggak? Bisa dipegang. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi iman itu sebenarnya nyata. Sebenarnya kan harusnya iman itu kan percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus menggambarkan dan menyontohkan kepada kita bahwa iman itu nyata. Iman itu ada, nyata. Ya, dengan cara biji sesawi itu tadi ya. Nyata. Sehingga kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi yang paling penting adalah kita punya iman. Nah, apa itu iman? Menurut Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita doakan, kita minta, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Iman itu nyata, meskipun tidak kelihatan tetapi nyata dan ada. Jadi iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, percaya kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita melihat dulu baru kita percaya, itu namanya itu bukan iman Bapak Ibu. Kalau kita harus minta bukti dulu baru kita percaya, itu bukan iman. Berarti kita sama dengan orang-orang kebanyakan yang tadi saya sebutkan. Harus ada bukti dulu baru kita percaya. Itu enggak perlu iman Bapak Ibu. Nah, iman itu seperti nyawa. Nyawa itu tidak kelihatan, tetapi saudara percaya nggak kalau kita semua punya nyawa? Percaya, amin? Kalau kita nggak punya nyawa, pasti kita sudah meninggal. Ya, kita nggak perlu buktiin dong. Misalnya saya tanya, Pak Andreas punya nyawa nggak gitu? Buktinya mana? Nggak bisa, bener nggak? Jadi itu kita nggak perlu bukti lagi. Jadi iman itu seperti nyawa, Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua adalah iman itu seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tetapi dampak angin kita bisa lihat. Atau kita bisa rasakan hembusannya, sehingga kita tahu ada angin, meskipun kita tidak melihat. Jadi angin itu nggak kelihatan Bapak Ibu, kita nggak bisa lihat. Tetapi ketika angin itu berhembus, kita melihat ada pohon gitu ya, goyang, lalu ada kertas berterbangan. Berarti di situ ada angin. Terus kita merasakan kayak ada hembusannya, gue merinding tuh gitu kan. Itu berarti ada hembusan angin, tapi anginnya kita nggak bisa lihat. Iman itu seperti itu. Iman itu juga seperti Roh Kudus atau seperti Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melihat secara mata jasmani bahwa Tuhan Yesus atau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ada di hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus ada di hati kita, ada di hidup kita, ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu. Dengan iman yang kecil saja,
kita dapat melakukan perkara-perkara besar, apalagi kita punya iman yang besar Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus tuh, saya bilang tuh saya kagum dan saya salut sama Tuhan Yesus ya, itu keren banget. Jadi dianalogikan, dikasih contoh dengan iman sebesar biji sesawi saja. Jadi yang paling penting di sini adalah kita memiliki iman, itu yang paling penting Bapak Ibu. Kita harus punya iman, yang mau katakan amin. Jadi kita harus percaya meskipun kita punya iman sebesar, iman sekecil apapun, asal kita punya Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Yang penting kita punya iman yang besar. Mempunyai iman meskipun kecil tetapi punya Tuhan yang besar. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi, sebab aku percaya namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Jadi kita harus percaya penuh dan percaya total kepada Tuhan. 3 inti khotbah pada malam hari ini. Yang pertama adalah tidak beriman. Jadi tidak beriman itu sama dengan tidak percaya dan akan tersesat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini meskipun kita bergereja, kita berdoa, menjadi orang Kristen gitu ya, tetapi kita tidak beriman, itu sama dengan kita tidak percaya Bapak Ibu. Itu levelnya sama dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang belum kenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kurang beriman. Kurang beriman itu sama dengan kurang percaya atau tidak percaya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, dua-dua itu sama Bapak Ibu. Levelnya sama, tidak percaya artinya sama. Baik itu tidak beriman dan kurang beriman itu sama tidak percaya sama Tuhan Yesus. Itu intinya. Yang ketiga, yang paling penting adalah apa Bapak Ibu? Milikilah iman meskipun hanya sebesar biji sesawi. Jadi meskipun punya iman hanya sebesar biji sesawi sama dengan percaya. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan masalah besarnya, tetapi yang penting punya iman meskipun hanya sebesar biji sesawi. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki iman dan iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami kemenangan? Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Lanjut terus, ya itu udah ketinggalan jauh banget ya. Bagaimana caranya agar iman kita, agar kita bisa memiliki iman dan kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami kemenangan. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan agar didengar oleh telinga jasmani kita dan rohani kita. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Masalahnya di sini Bapak Ibu ya, banyak orang Kristen, baik itu jemaat, pengerja, pelayan Tuhan yang tidak suka baca Alkitab, tidak cinta akan firman Tuhan sehingga mereka tidak mengalami kemenangan iman. Saya boleh tanya buat Bapak Ibu, gak usah malu-malu, boleh angkat tangannya. Yang hari ini sudah baca Alkitab, angkat tangannya. Tunggu dulu, lihat dulu. Yang gak baca Alkitab gak usah takut. Nah ini berarti statement atau yang Tuhan sampaikan melalui saya itu berarti benar Bapak Ibu ya. Masalahnya banyak orang Kristen baik jemaat, pengerja, pelayan Tuhan itu yang tidak suka baca Alkitab. Tidak cinta akan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak mengalami kemenangan iman. Jadi Bapak Ibu, padahal membaca firman itu sangat penting sekali. Ya. Mereka pun kalau ada yang membaca firman Tuhan itu, mereka biasanya dengan cara terpaksa. Karena aturan atau kewajiban atau syarat melayani. Misalnya gereja itu memberikan suatu program, Aba, ayo baca Alkitab. Ya, satu pasal, satu hari satu pasal, atau satu hari 5 pasal gitu ya. Baru mereka mau baca firman Tuhan. Mereka mau baca Alkitab karena syarat melayani. Nah,
Mereka itu sebenarnya tidak mencintai kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, mereka hanya suka berkat-Nya saja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang cinta Tuhan Yesus, sayang Tuhan Yesus, tetapi kita tidak suka membaca firman Tuhan dan tidak suka merenungkan firman dan melakukan firman-Nya, itu sama dengan bohong. Jadi bohong Bapak Ibu. Kalau kita bilang cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, tetapi suruh baca firman Tuhan gak mau. Bapak Ibu yang sudah menikah ya, Bapak Ibu ya, kita udah pernah menikah dulu, zaman dulu sebelum ada WA, pasti ada surat menyurat, bener gak Bapak Ibu ya? Jadi surat menyurat, dan ketika kita terima surat rasanya gimana? Deg-degan ya. Waduh, kita baca ulang-ulang gitu kan. Pada waktu jatuh cinta, cinta mula-mula. Nah bagaimana dengan saudara Bapak Ibu? Ayat firman Tuhan itu adalah seperti surat cintanya Tuhan. Kita masih rasakan passion yang sama enggak? Rasakan ser-seran yang sama enggak? Kita masih haus sama firman Tuhan enggak? Di sini sudah menjadi suatu parameter ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak suka sama baca firman Tuhan, berarti kita tuh tidak cinta sama Tuhan Yesus. Karena kita tadi saya sudah sampaikan di depan, Tuhan Yesus enggak ada secara fisik, tetapi Tuhan Yesus hadir melalui firman-Nya, melalui nama Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami Yesus di dalam kehidupan kita, harus baca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Kalau kita bilang cinta Yesus tetapi kita tidak suka baca firman Tuhan, itu bohong. Bagaimana iman kita akan bertumbuh? Bagaimana kita akan berbuah dan berkemenangan kalau kita tidak suka baca firman Tuhan? Lagi pula Bapak Ibu, apa yang harus kita katakan atau kita perbuat saat kita mengalami masalah? Ya, masalah kehidupan, ya, baik itu masalah ekonomi maupun masalah apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, masalah kesehatan. Kalau kita tidak tahu dasar firman Tuhan, inilah kenapa banyak orang Kristen atau jemaat Tuhan yang salah dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu karena tidak suka baca firman Tuhan sehingga dia nggak ada petunjuk dari Tuhan. Tuhan itu kan berbicara bukan hanya melalui hamba Tuhan tetapi juga melalui firman-Nya. Jadi Bapak Ibu ketika saudara membaca firman Tuhan, percaya sama saya, saudara pasti akan diberikan petunjuk-petunjuk sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya. Oh ini, Tuhan pasti bukakan. Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kita yang sering tinggalkan Tuhan Yesus. Kita yang sering alasan capek lah, alasan sibuk, sehingga kita enggak bisa baca firman Tuhan. Bikin agenda Bapak Ibu. Kita kan masing-masing punya 24 jam, amin. Ada yang di sini punya 25 jam sehari? Enggak ada, benar enggak? Kita semuanya sama. Bikin agenda, prioritaskan baca firman Tuhan. Bangun tidur, habis mungkin ke toilet ya, selesaikan urusan alam gitu ya. Terus habis itu baca firman Tuhan, utamakan firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, kita tidak mengerti dan kita tidak paham kepada firman Tuhan, kita jangan asal klaim janji Tuhan atau kita berkata sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, misalnya contohnya gini, saat ada orang datang menjenguk temannya yang sakit, seringkali kan gini, kita datang nih ke rumah sakit ya, terus kita berkata, kamu punya iman dong, kamu beriman dong biar sembuh. Nah ketika, saya pernah dengar kayak gitu ya Bapak Ibu, ketika orang yang mendengarkan diomongin kayak gitu, kamu punya iman dong biar sembuh. Percaya Bapak Ibu, iman orang itu enggak akan bertumbuh. Karena itu bukan firman Tuhan yang diucapkan. Tetapi ketika kita berkata seperti ini ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh, itu kan firman Tuhan. Nah jadi bagaimana kita bisa berkata firman Tuhan kalau kita tidak tahu firman Tuhan Bapak Ibu? Jadi yang kita ngomongin ya pasti asal gitu ya. Kita doa pun juga asal, gak sesuai dengan firman. Makanya kita juga harus berdoa sesuai dengan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, mendoakan untuk teman kita dengan kata-kata firman Tuhan, maka dia akan sembuh, imannya akan bangkit, dia akan dipulihkan, dia akan disembuhkan. Nah, saya juga banyak melihat ini ya, imam-imam musik, pelayan-pelayan Tuhan ya. Kalau di beberapa gereja yang di sini nggak ada, semua duduk manis ya. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, mereka itu keluar Bapak Ibu ya mungkin ke toilet gitu ya, makan, terus ke ruangan ya mungkin makan, minum gitu ya. Tetapi mereka nggak balik-balik Bapak Ibu. Mereka nggak balik-balik, nunggu sampai dipanggil. Ketika firman Tuhan udah selesai baru balik ke ruangan ibadah. Nah ngapain mereka di luar? Mereka ada yang ngobrol, ya. Mungkin ada yang ngegosip gitu ya. Ada yang main games gitu ya. Bagaimana imannya mau bertumbuh Bapak Ibu? Kalau pelayan Tuhan saja
Imam-imam musiknya ketika firman Tuhan disampaikan hari Minggu, malah dia keluar nggak dengar firman. Ini salah satu contoh ya. Jadi bagaimana rohnya kuat. Jadi firman itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Jadi cara supaya iman kita bertumbuh dan kita boleh mengalami kemenangan, yang pertama adalah dengan cara membaca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua adalah melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau yang pertama adalah membaca, yang kedua melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan itu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Itu adalah bukti kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti melakukan perintah Tuhan. Kita pasti mempraktekkan firman Tuhan. Itu. Saya boleh kasih contoh, misalnya contoh ya Pak Andreas. Pak Andreas memberikan, meminta kepada anaknya untuk beli beras misalnya 2 kilo gitu ya ke warung sebelah. Terus habis itu Pak Andreas pesan gini, nak, misalnya namanya Anto gitu ya, Tok, kamu bilang aja nanti sama abang yang di sebelah, bilang nanti papa yang bayar. Nah ketika anaknya Pak Andreas itu jalan, itu berarti dia apa? Dia percaya. Dan melangkah itu adalah action, bukti bahwa dia percaya sama papanya. Kalau dia nggak percaya, aduh mana sih Pak, udahlah sini duit dulu gitu. Berarti dia nggak percaya. Kan Pak Andreas cuma kasih pesan, benar nggak? Bilang papa, jadi pakai nama Pak Andreas. Demikian juga dengan kita, nama Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita percaya nama Yesus, kita harus mau melangkah. Berbicara melangkah berarti mempraktekkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang kedua harus mempraktekkan firman Tuhan. Nah mempraktekkan firman Tuhan ini levelnya di atas Bapak Ibu. Levelnya di atas lebih dari sekedar hanya baca firman Tuhan. Jadi yang paling pertama tadi kalau kita harus baca firman Tuhan, tetapi ternyata mempraktekkan firman Tuhan itu levelnya ada di atas lebih daripada hanya sekedar baca firman Tuhan. Di atas lebih daripada hanya tahu firman Tuhan. Di atas lebih daripada hafal firman Tuhan. Bahkan lebih di atas daripada merenungkan firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang paling tertinggi. Bukti bahwa kita percaya. Makanya dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara sudah baca firman Tuhan, next level lagi, saudara harus tahu firman Tuhan dengan cara belajar firman Tuhan. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan sekolah Alkitab itu supaya tahu latar belakang firman Tuhannya ini apa sih? Bahasa aslinya apa sih? Sejarahnya apa sih? Nah ini bicara tentang apa sih? Tahu, ngulik firman Tuhan. Terus hafal firman Tuhan supaya apa? Lagi ada masalah kita tahu, oh firman Tuhan katakan seperti ini, gini-gini. Hafal firman Tuhan. Terus dia juga renungkan. Habis dia renungkan, dia lakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh praktekkan ini ya. Karena tanpa kita melakukan firman Tuhan, iman kita mati. Tanpa melakukan firman Tuhan, iman kita lama-lama mati dan kita pasti akan mundur. Kita hanya cuma jadi follower, kita cuma jadi penonton Bapak Ibu. Kita bukan pelaku. Saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan? Yang mau katakan amin. Kasih salam kanan kiri saudara, jadi pelaku firman. Jadi Bapak Ibu, melakukan dan membaca firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya membaca firman Tuhan dan tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, baca, tahu, dan hafal firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan, maka akan sia-sia imannya. Jadi ini saling berkaitan. Firman Tuhan juga berkata kalau kita hanya menjadi pendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan, maka kita menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Apa contohnya melakukan firman Tuhan? Yang pertama adalah mengampuni. Jadi meskipun kita disakiti, kita difitnah, udah ampuni saja saudara, Bapak Ibu. Maka hidup kita akan lebih bebas, hati kita plong, tidak ada tekanan batin. Saudara tahu ketika kita tidak mengampuni orang, ketika kita sakit hati, kita kepahitan, yang rugi siapa Bapak Ibu? Saya mau tanya, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya. Yang rugi kita sendiri. Orang lain yang menyakiti hati kita, dia udah ketawa-ketawa, di sini masih gondok gitu ya. Kita masih kepahitan. Nah, padahal juga penyakit-penyakit seperti kanker dan lain sebagainya itu juga karena sakit hati. Disimpen gitu ya, nggak mau mengampuni, nggak mau lepaskan pengampunan. Oh, gue udah terlalu sakit hati. Rugi Bapak Ibu.
contoh yang paling pertama melakukan firman Tuhan yang pertama apa? Mengampuni. Kalau saudara Bapak Ibu bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita, saya juga pernah disakiti Bapak Ibu, saya juga pernah dizolimi gitu. Tapi buat saya udahlah, lepaskan pengampunan buat apa? Saya selalu gini ya Bapak Ibu, saya mau kasih tipsnya Bapak Ibu ya. Ketika kita disakiti sama orang, diperlakukan tidak adil, selalu duduk di bawah kaki Tuhan, nangis, ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah dicambuk, ya, diludahi, dihina, ya kan? Banyak kita baru dihina aja, harga diri dong gitu kan. Ego gitu kan, lu nggak tahu siapa gua, nggak tahu ya kenalan gitu, bener nggak? Jadi baru nama aja kita udah tersinggung. Jadi ingat langsung, oh iya Tuhan Yesus sudah lebih daripada itu, bah gua mau nggak ada apa-apanya, gitu ya. Jadi maka dengan cara seperti itu Bapak Ibu bisa mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah diperlakukan dengan sedemikian rupa, dia masih bisa berkata seperti ini, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anggap aja mereka nggak tahu, udah gitu aja, lepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita simpan akar kepahitan sehingga kita menjadi sampai sakit kanker. Mengampuni atau tidak mengampuni itu pilihan kita Bapak Ibu. Itu pilihan kita. Tidak bisa dipaksakan. Tuhan Yesus pun juga nggak bisa memaksa Bapak Ibu. Itu free will kita. Kita mau mengampuni atau tidak. Tetapi ingat, di dalam doa Bapa kami juga ada. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa yang ada di surga juga tidak mengampuni kita. Sampai detailnya gitu, Tuhan Yesus ajarin di doa Bapa kami. Lalu yang kedua contohnya apa? Memberi, menolong sesama, itu saya udah gak perlu contohnya. Menghakimi, nah menghakimi itu kita jangan menghakimi sesama saudara. Seringkali kita menghakimi sesama, ya. Kita menilai orang lain, kita pokoknya memberikan suatu judgment gitu ya. Itu kita gak boleh, ya. Kebalikannya ketika kita dihakimi sama orang, kita serahkan aja sama Tuhan. Jangan kita balas balik. Emang cuma dia doang yang bisa fitnah. Emang cuma dia yang bisa perlakukan itu. Kita kembalikan sama Tuhan. Kita harus bisa memberikan pengampunan dan jangan justru menghakimi orang. Amin. Jangan kita merasa paling suci atau merasa paling benar. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah hakim kita, maka bukti kalau kita percaya bahwa Yesus adalah hakim kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak ada cara lain. Kalau kita percaya sama Yesus adalah hakim yang adil, ya udah kita serahkan sama Tuhan aja. Biar Tuhan yang menghakimi. Kan sering seperti itu ya, Abraham atau Daud gitu kan. Biar Tuhan yang jadi hakim. Kita contoh aja mereka yang ada di Alkitab. Kita contoh aja, contoh mereka. Tuhan yang jadi hakim. Yang penting hidup kita benar sama Tuhan. Amin. Yang penting hidup kita lurus. Ayat yang penutup. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita lakukan dua hal yang di atas, yaitu membaca firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh dan kita akan berjalan dalam iman serta hidup dalam kemenangan. Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi yang di sini ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah ini kan jelas banget ya, ayatnya udah jelas banget, gak perlu saya jelasin. Ketika kita percaya, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Berbicara tentang melakukan itu berarti ada action, ada tindakan. Jadi baca firman Tuhan, tahu, merenungkan, lalu action. Nah ketika kita lakukan tindakan pekerjaan atau action tadi, berarti kita percaya sama Tuhan. Nah firman Tuhan katakan bahwa ketika kita percaya dan melakukan, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih besar daripada itu, sebab aku, Yesus, pergi kepada Bapa. Bapak Ibu, saya kasih contoh ilustrasi. Pada waktu Tuhan Yesus hadir di dunia ini, dia pelayanan mungkin oke lah dikatakan 5.000 orang. Oke, anggaplah 5.000 misalnya suami istri sama anak 2 berarti 20.000, benar gak? Memberikan makan 5 roti, 2 ikan, terjadi mujizat. Benar, masih ingat ya itu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di internet atau di mana-mana gitu ya, ada tokoh hamba Tuhan yang luar biasa, Billy Graham, Reinhard Bonnke, Benny Hinn. Itu pelayanannya bukan ribuan lagi, jutaan Bapak Ibu. Bahkan melalui media lebih banyak lagi, miliaran manusia yang kenal Yesus. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bukti bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, hamba Tuhan itu percaya melakukan pada Tuhan Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, jangkauannya lebih besar, jumlah jiwanya lebih besar, dampaknya juga lebih besar. Itu bukti
firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara percaya? Jadi percayalah sama firman Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus nggak hebat, bukan. Tetapi ini kenyataan firman Tuhan. Kita bisa menginjil dengan melalui media yang dulu nggak pernah dilakukan zaman Tuhan Yesus. Kita bisa lakukan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, percaya total, maka kita akan memperoleh kemenangan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan mengalami kemenangan iman. Yang percaya, katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan, angkat suaramu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, meskipun Engkau tidak kelihatan secara fisik Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, bersama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami tidak mau mencontoh orang-orang yang tidak beriman. Kami tidak mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus yang kurang beriman. Karena dua hal itu adalah bukti bahwa mereka tidak percaya kepadamu. Tetapi kami mau malam hari ini Tuhan, kami mau mempunyai iman. Meskipun iman kami hanya sebesar biji sesawi saja.